فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Ithaf al-Kiram bisyarah kitab al-Jami' min Bulughil Maram yang disyarah oleh Syekh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan asbahullah. Hadis yang terakhir kita baca disetorkan terlebih dahulu, tafadhalu. Naam, ahsantum barakallahu fiik. A'anakumullah. Kita lanjutkan berikutnya halaman 82. Pembahasan seputar dosa apa yang paling besar dan paling agung. Qala al-mu'allifu asbahullah ayyudzan bi a'zam. Dosa apakah yang paling besar dan paling agung? Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ayyu dhanbi a'zamu 'inda Allah qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka qultu inna dhalika la'azim qultu thumma ayyu qala wa an taqtula waladaka takhafu an yat'ama ma'ak qultu thumma ayyu qala an tuzaniya halilata jarika muttafaqun alaih. Artinya dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ma'ruf masyhurnya Abu Abdurrahman ya. Walaupun sebagian ada yang mengatakan Abu Abdullah. Nah, beliau adalah sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau digelari dengan sahibun na'lai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembawa kedua sandalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walaupun beliau tidak masuk dalam barisan para sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya, tapi keutamaan beliau sangat banyak sekali. Di antara ucapan beliau yang sangat masyhur ma'ruf mengenai makna daripada al-jamaah, apa kata beliau? Al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Dinukilkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqqih, dan juga dinukilkan dalam kitab-kitab yang lain. Kalam seorang sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Di antara kalamnya apa tadi? Al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu yang mencocok kebenaran walaupun engkau seorang diri. Jadi walaupun sedikit orang yang hadir, sedikit yang mengikuti jejaknya, sedikit orang yang mempelajarinya, selama al-haq yang dia pegang, al-haq yang dia pelajari, al-haq yang jadikan pedoman, itu dikatakan al-jamaah. Al-jamaatu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Kata al-Imam sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi jamaah itu adalah yang mencocoki kebenaran walaupun engkau seorang diri. Karena makna jamaah disebutkan oleh Imam Abu Syamah rahmatullahi alaihi, haitsu ja'al amru biluzumil jamaah
fal muradu bihi luzumul haqqi wattiba'uh. Kapanpun datang perintah untuk senantiasa berpegang teguh dengan jamaah, maka yang diinginkan adalah luzumul haqqi wattiba'uh, yaitu senantiasa berpegang teguh dengan al-haq dan mengikutinya. Itulah jamaah. Jadi bukan jamaatul tabligh, bukan. Jamaatul ikhwan muslimin, bukan. Jamaah ansarud daulah, bukan. Jamaah ingkarus sunnah, bukan. Tapi ahlus sunnati wal jamaah, al-firqatun najiyah, at-taifatu al-mansurah. Termasuk ucapan beliau juga yang masyhur ma'ruf. Apa di antaranya? Al-iqtisadu fi sunnatin khairun minal istihad fi bid'atin. Sederhana dalam sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh di dalam kebid'ahan. Al-iqtisadu fi sunnatin khairun minal istihad fi bid'atin. Sederhana dalam as-sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh di dalam kebid'ahan. Walaupun amalan sunnah sedikit, kecil di mata manusia, tapi itu as-sunnah lebih baik daripada kebid'ahan. Walaupun banyak orang yang mengamalkannya. Kita lihat, wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyud dzambi a'dhamu 'indallah? Dosa apakah yang paling agung di sisi Allah? Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Yaitu kamu menjadikan untuk Allah tandingan dalam keadaan Allah lah yang telah menciptakan dirimu. Apa namanya ini? Kesyirikan. Syiriklah dosa yang paling besar, ya kan? Dikuatkan dalam riwayat yang lainnya, hadis yang sahih, hadis Abi Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, ala ukhbirukum bi akbaril kabair? Qalu bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah. Maukah kalian aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Kemudian segenap para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, yang pertama adalah al-isyraku billah, berbuat syirik. Maknanya ini, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Termasuk makna kesyirikan, engkau menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mensekutukan Allah taala, menduakan Allah taala dan beribadah dalam keadaan Allah lah yang telah menciptakanmu. Asyirku barakallahu fiik, khataruhu azim. Bahayanya sangat besar, bahkan bisa menghancurkan semua amalan. Oleh karena itu orang yang memiliki hati yang bersih, keimanan yang bersih, tidak tercampuri kesyirikan di dalamnya, apa jaminannya? Keamanan dunia dan akhirat. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, yang mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan adzulm. Apa adzulm di sini? Asyirk, kesyirikan. Maka mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan orang-orang yang mendapatkan keamanan. Diamankan dari siksaan neraka, diberikan petunjuk untuk terarah pada yang benar, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat berikutnya. Qultu, kemudian aku berkata lagi, inna dzalika la'azim. Sesungguhnya hal tersebut sangatlah agung. Karena kesyirikan barakallahu fiik, dosa besar. Paham ya? Kezaliman yang sangat besar adalah asyirku billah. Karena apa? Az-zulmu ma'allah, berbuat zalim bersama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sudah kami jelaskan dulu di awal permulaan, kezaliman terbagi menjadi berapa? 3. Zulmul 'abdi li rabbih azza wa jalla, yang pertama, zalimnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kesyirikan. Ini paling besarnya ini. Paham ya? Yang kedua, zulmul 'abdi li nafsihi. Zalimnya seorang hamba kepada dirinya. Ini juga haram, enggak boleh menzalimi dirinya sendiri. Yang ketiga, zulmul 'abdi li ghairihi. Zalimnya seorang hamba kepada orang lain. Menzalimi orang lain juga haram. Namun di antara 3 ini yang paling besar adalah apa? Kesyirikan. Sebagaimana ucapan Luqman al-Hakim ketika menasihati putranya, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim." Wahai putraku, wahai anakku, kamu jangan berbuat syirik kepada Allah, karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Qultu, kemudian aku berkata, "Tsumma ayu?"
Kemudian apa lagi setelahnya? Qala wa an taqtula waladaka takhafu an yat'ama ma'ak. Allahul musta'an. Dosa besar berikutnya adalah kamu membunuh anakmu karena takut kalau seandainya anakmu tersebut makan bersamamu. Kemarin kita lewati kan, nah barakallahu fiik, mengenai perilaku orang-orang jahiliyah, mereka membunuh anak-anak mereka karena takut miskin, takut makan bersama keluarganya, takut kehilangan jatah ekonominya. Allahul musta'an. Padahal dijamin dalam surat Al-Isra dan surat Al-An'am dengan lafaz yang sedikit beda aja, tapi maknanya sama. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum. Di dalam surat Al-Isra, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kemudian ayat dalam surat Al-An'am, wala taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Artinya sama. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin ya. Takut makan bersamamu. Apa kata Allah Ta'ala? Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Dalam ayat dalam surah Al-Isra, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Cuma dibalik aja, artinya sama. Kamilah yang akan memberikan rezeki kepada kalian dan mereka. Jadi yang akan memberikan rezeki kepada kita dan anak-anak kita bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya perantara saja. Rezeki mutlak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langitlah rezeki kalian dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah lah, dialah Ar-Razzaq, zat yang senantiasa memberikan rezeki dan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada makhluk yang hidup di muka bumi ini, semua makhluk, melainkan Allah Ta'ala yang memberikan rezeki kepadanya. Lihat, kurang apa lagi? Lihat, termasuk dosa yang besar, yang agung, setelah syirik apa? Kamu membunuh anakmu karena takut anakmu makan bersamamu. Allahumma musta'an. Jangan khawatir, jangan takut. Rezeki seorang hamba sudah tercatat semuanya sebelum dilahirkan di dunia, di saat masih berada di kandungan ibu. Ketika usia sudah berbentuk manusia di situ, barakallahu fiik, sekitar 120 hari, Allah Ta'ala mengutus malaikat untuk mencatat rezekinya, ajalnya, dan akhir kehidupannya. Dia termasuk orang sengsara atau orang bahagia, tercatat semuanya rezekinya. Jadi jangan khawatir ketika dia punya anak 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, tercatat semua rezekinya. Paham ya? Nah, jangan sampai termakan syubhat, banyak anak alamat kemiskinan katanya. Allahul musta'an. Ini pemahaman yang keliru, barakallahu fiik. Selama masih memungkinkan punya keturunan, pastikan sebanyak keturunan atau sebanyak apapun tidak masalah. Semakin banyak anak, semakin banyak rezeki. Nah, ada membatasi keturunan di saat dia masih mampu punya keturunan, haram. Yang diperbolehkan adalah menjaga jarak keturunan. Kita lihat. Qultu, kemudian aku berkata, suma'ayu. Kemudian apa lagi? Qala antuzaniya halilata jarik. Allahul musta'an. Yang ketiga, kamu berzina dengan istri tetanggamu. Paham ya? Disebutkan nanti perzinaan ini bisa jadi suka sama suka, yang dikenal perselingkuhan, dikenal dengan pelakor, pebinor, istilah mereka seperti itu ya. Perebut laki-laki orang pelakor, perebut bini orang pebinor, ya kan, istilah mereka seperti itu kan. Haram. Tetangga memiliki hak, bukan dirusak kekeluargaannya. Ini berarti bertetangga tapi merusak kehormatan tetangganya. Walaupun suka sama suka, haram. Karena apa? Karena tetangga memiliki hak yang perlu ditunaikan, menjaga kehormatannya dan tidak mengganggu ketentraman kehidupannya. Kita lihat penjelasannya pertama jelas. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan astagfirullah, anta ja'ala lillahi niddan. An-niddu huwa asy-syariku asy-syabih. Dosa besar yang pertama, dosa yang agung yang besar di sisi Allah Ta'ala yang pertama adalah kamu menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Syarik, menjadikan sekutu. Syabih, sesuatu yang serupa, yang keserupakan dengan Allah Ta'ala. Karena termasuk definisi syirik, barakallahu fiik,
Yang disebutkan para ulama adalah taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Termasuk definisi kesyirikan apa? Taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Menyamakan yang selain Allah dengan Allah Ta'ala pada perkara-perkara yang itu merupakan kekhususan bagi Allah Ta'ala. Paham ya? Dia samakan semua. Mengatur rezeki, ya kan? Kemudian apa? Nah, barakallahu fiik, memberikan bahaya, mendatangkan bahaya, atau menolak bahaya, mendatangkan manfaat. Dia samakan dengan apa? Batu besar. Dia samakan dengan pohon beringin, ya. Dia samakan dengan kuburan fulan bin Alan. Allah musta'an. Itu kesyirikan. Taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Lihat. Wa huwa khalaqaka, dalam keadaan Allah Ta'ala yang menciptakan kamu. Allah Ta'ala yang menciptakan kita, menciptakan kalian semuanya. Tapi kenapa kalian berbuat syirik kepada Allah Ta'ala? Wa huwa alladhi infarada bi khalqik, yang mana Allah Ta'ala adalah zat yang menyendiri di dalam penciptaan, dalam menciptakan kamu sendirian tanpa ada pembantu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tauhid sudah kita lewati bersama. Tauhid ada berapa tauhid itu? Antum? Ada 3, apa saja? Ayo. Naam, rububiyah, uluhiyah, al-asma wa sifat. Yang inti yang mana ini tauhid yang inti antara 3 ini, yang mana yang inti? Antum? Uluhiyah, na'am. Karena apa? 3 tauhid ini barakallahu fiik, yang inti yang didakwahkan oleh para nabi dan rasul adalah tauhid al-uluhiyah, yang sangat ditekankan sekali. Karena rububiyah barakallahu fiik, hampir semua orang mengakuinya. Bahwasanya siapa yang menciptakan alam semesta, siapa yang mengatur alam semesta, siapa yang menghidupkan mematikan, Allah. Tapi tauhid uluhiyah ini barakallahu fiik, banyak dari kalangan mereka yang kadang paham maknanya tapi masih melanggar aturan dan konsekuensi daripada tauhid al-uluhiyah. Orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah SAW, bahkan ada salah satu pamannya yang menjadi musuhnya barakallahu fiik, bukan enggak paham. Mereka paham ketika diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, itu bukan sekedar mengucapkan, tapi menjalankan konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah, yaitu meninggalkan sembahan-sembahan selain Allah Ta'ala. Makanya mereka marah. Seperti Abu Lahab marah dia. Tabban laka ya Muhammad ali hada jama'atana. Marah dia. Celaka kamu wahai Muhammad, apakah hanya untuk seperti ini kau kumpulkan kami? Marah Abu Lahab. Nah, jadi orang kafir Quraisy, mereka bukannya enggak paham konsekuensi daripada la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Meninggalkan semua sembahan selain Allah Ta'ala. Sedangkan mereka pengennya apa? Kadang nyembah berhala ini, kadang nyembah berhala itu. Allahul musta'an. Lihat ini. Fa kaifa taj'al ma'ahu syarikan minal makhluqin mislah. Maka bagaimana kau menjadikan bersama Allah sekutu dari kalangan makhluk yang semisal? Fal ibadatu haqqun lil khaliq subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah itu adalah hak untuk zat yang Maha Mencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa laysa lil makhluk, bukan untuk makhluk. Bisa dipahami ya? Jadi kalau ada orang nyembah makhluk, nyembah kuburan fulan bin Alan, nyembah kuburan, nyembah batu besar, nyembah pohon besar, secara global dia terjatuh dalam kekufuran, alhamdulillah. Nah, karena dia menyerahkan peribadatan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah musta'an, dan ancamannya berat. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh Allah telah haramkan bagi dia surga dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada penolong, satu penolong pun untuk mereka-mereka ini. Tidak ada yang menolong kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena mereka terjatuh dalam kesyirikan, syirik akbar, wal'iyadzubillah, tempat kembali mereka adalah neraka, wal'iyadzubillah. Kita lihat di sini. Wa qauluhu, dan perkataan beliau, wa huwa khalaqaka, hadza fihi dhammun lisyirik. Di dalam ucapan ini terkandung apa? Celaan terhadap kesyirikan. Kaifa tusawwi al-makhluq bil khaliq? Bagaimana kau menyamakan makhluk dengan pencipta? Kita ini makhluk, Allah Ta'ala yang menciptakan. Jadi jangan disamakan barakallahu fiik.
Hadza min a'zamidz dzulmi wa tanaqqus lillahi 'azza wa jalla. Ini termasuk bentuk kedzaliman yang sangat besar dan bentuk perendahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyirku huwa a'zamudz dzunub 'ala al-itlaq wa huwa akbarul kaba'ir. Lihat ini. Sedangkan kesyirikan itu adalah dosa-dosa yang paling besar secara mutlak. Dosa yang paling agung secara mutlak, dan dialah dosa besar yang paling besar. Ala ukhbirukum bi akbaril kaba'ir? Qalu bala ya Rasulullah, qala al-isyraku billah. Kesyirikan, barakallahu fiik. Hati-hati, waspada, baik syirik akbar maupun syirik asghar. Kalaupun syirik asghar walaupun menghancurkan amalan, itu karena syirik saja bahaya. Seperti riya, beramal, beribadah, mengajarkan ilmu, belajar, tapi biar disanjung oleh manusia, biar dipuji oleh manusia, biar mendapatkan sanjungan manusia. Si fulan masya Allah rajin taklimnya, si fulan masya Allah belajarnya terus nggak pernah putus, si fulan masya Allah mengajarnya masya Allah. Kalau hanya mengandalkan wajah manusia, pujian manusia, sanjungan manusia, jangan, bisa merusak amalan tersebut. Barakallahu fiik. Pastikan kita belajar karena Allah, mengajarkan ilmu pun karena Allah Ta'ala, bukan karena pujian ingat-ingatnya, tapi karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga walaupun tidak ada makhluk yang memuji pun, tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberikan pujian kepada orang-orang yang mendakwahkan agama Allah, menolong agama Allah, dan bahkan Allah Ta'ala akan memberikan pertolongan kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian dan akan mengokohkan pendirian kalian. Kita lihat sini. Yalihi qatlun nafsi bighairil haq, sahih. Yang berikutnya dosa besar, dosa yang agung di hadapan Allah adalah membunuh jiwa tanpa didasari kebenaran. Berarti boleh kalau benar, na'am. Kalau ada alasan yang syar'i, alasan yang benar boleh. Sebagaimana hadis yang sahih yang sering antum dengar, ya la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihdatsats salas. Tidak halal darahnya seorang muslim kecuali disebabkan salah satu 3 perkara. Yang pertama apa? As-sayyibuz zani, orang yang sudah menikah kemudian berzina. Diapakan? Dirajam, dilempar batu hingga meninggal dunia. Halal. Kemudian yang kedua apa? An-nafsu binafsi, qisas, jiwa dibalas dengan jiwa. Yang ketiga apa? At-tariqu lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang meninggalkan agamanya dan berpaling, berlepas diri dari jamaatul muslimin, murtad. Paham ya? Nah, inilah 3 orang yang diperbolehkan karena ada alasannya syar'i. Adapun selain itu haram. Bunuh diri haram, membunuh saudaranya haram. Makanya datang dalam hadis yang sahih disebutkan di sana mengenai 2 orang yang saling baku hantam. Saling ingin membunuh. Tapi yang salah satunya terbunuh duluan. Yang satunya masih hidup, tapi divonis dua-duanya di neraka, bayangkan itu. Nah, idzal taqa, apa itu hadisnya itu? Siapa yang ingat? Nah, idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Apabila 2 orang muslim saling berjumpa membawa pedang atau yang semisalnya, saling baku hantam, maka yang membunuh dan yang dibunuh di neraka. Akhirnya orang protes, ya Rasulullah, hadzal qatil, wahai Rasulullah, ini pembunuh. Kenapa yang dibunuh juga masuk neraka? Ternyata apa? Yang dibunuh tersebut kana harisan ala qatli sahibih. Ternyata dia awal mulanya semangat sekali ingin membunuh temannya, cuma terbunuh duluan. Bisa dipahami ya? Nah, makanya berhati-hati, barakallahu fiik. Jangan sampai bermudah-mudahan. Apalagi kelompok-kelompok yang dikenal dengan apa? Nah, barakallahu fiik, yang mereka mengatakan jihadiyun, kamilah jamaah jihad. Yang mereka bermudah-mudahan bom sana, bom sini, ledakan sana, ledakan sini. Kata mereka apa? Menjemput surga Firdaus katanya. Allahul musta'an, hati-hati. Kadang mereka masuk dalam jaringan JAD namanya, Jamaah Ansarud Daulah. Namanya yang lebih populer ISIS, jaringan Al-Qaeda, N11, NII atau yang semisal mereka. Intinya barakallahu fiik, pemikiran-pemikiran yang mengatasnamakan ini adalah agama Islam, tapi suka apa? Bom sana, bom sini, ledakan sana, ledakan sini, bom bunuh diri. Apakah mereka tidak ingat perkataan Allah Subhanahu wa taala?
wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian bunuh diri kalian, dilarang bunuh diri. Sesungguhnya Allah telah menyayangi kalian. Kemudian perkataan Allah Subhanahu wa taala wala tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan janganlah kalian melemparkan diri kalian kepada kebinasaan sebab tangan kalian. Berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Lihat, man qatala nafsahu bisyai'in 'udziba bihi yaumal qiyamah. Sebagaimana perkataan Rasulullah SAW dengan semakna, barang siapa yang bunuh diri dengan sesuatu, nanti dari kiamat dia akan diazab dengan sesuatu yang dipakai untuk bunuh diri tadi. Waliyadzubillah. Ingat-ingat ya, jangan tertarik dengan jamaah-jamaah tadi. Walaupun mereka bersorban, berjenggot, berjubah, tapi menyeru untuk apa? Pemberontakan, kudeta, revolusi, mengkafirkan pemimpin muslim. Allahul musta'an. Allahumma sallim sallim. Kita lihat. Yang berikutnya adalah membunuh jiwa tanpa ada alasan yang benar. Wa hadza min akbaril kaba'ir. Ini termasuk dosa besar yang paling besar. Ba'da syirk, setelah kesyirikan di sini. Walaupun di sana ada lafaz yang lain, tapi ini barakallahu fiik bukan berarti tidak masuk. Karena kalau dalam hadis Abi Bakrah kan nomor 2 kan uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Jadi hadis Abi Bakrah bukan pembatasan, penyebutan di antara dosa besar yang paling besar, ternyata ada lagi yang lain. Paham ya? Kita lihat di sini. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima." Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam kekal di dalamnya. Ingat-ingat makna kekal ini nanti dijelaskan. Dan Allah Ta'ala murka terhadapnya, dan Allah Ta'ala melaknatnya, dan Allah Ta'ala mempersiapkan untuknya azab yang sangat besar. Lihat, di sini orang-orang Khawarij kilabun nar, anjing-anjing neraka. Mereka berdalilkan dengan ayat ini bahwasannya membunuh orang lain, membunuh saudaranya atau pembunuh kafir. Kenapa kafir? Buktinya khalidan fiha, katanya kekal di dalamnya. Nah, para ulama telah menjelaskan al-khulud itu kadang-kadang maknanya kekal selama-lamanya. Ada juga makna khulud adalah apa? Al-muqtu at-tawil, yaitu tinggal di dalamnya tapi panjang sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Nah, itulah pendapat yang kuat untuk memaknakan di sini sahibul kabirah, pelaku dosa besar. Paham ya? Karena pelaku dosa besar walaupun dapat ancaman masuk neraka tapi enggak kekal. Mafhum? Nah, tinggalnya kapan? Berapa lama? Allah Ta'ala yang mengetahui. Paham ya? Nah, makna yang kedua bisa juga maknanya kekal itu kalau dia meyakini halalnya darah kaum muslimin. Jadi dia menghalalkan, membunuh tapi dia menghalalkan halal darah si fulan. Paham ya? Nah, itu tingkatannya kekufuran. Kalau kekufuran balasannya ini kekal selama-lamanya. Mafhum? Tapi yang dimaknakan kalau hanya pembunuh, paham ya? Tidak sampai menghalalkan darah kaum muslimin, masuknya adalah sahibul kabirah, pelaku dosa besar di akhirat tahta masyiatillah, insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa la taqtulun nafsal lati harramallah illa bil haqq." Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah Ta'ala haramkan kecuali dengan benar. Berarti kalau dengan benar boleh. Sudah kami sebutkan tadi ya, di antaranya ya, qisas, rajam, murtad. Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengubah agamanya, berpaling dari agama Islam menuju agama lain, faqtuluh, bunuh dia. Seperti itu. Kemudian kita lihat berikutnya, faqatlun nufus bighairi haqqin min a'zamil kaba'ir ba'da syirk. Maka membunuh jiwa-jiwa tanpa ada unsur kebenaran, tanpa ada alasan yang benar, merupakan dosa besar yang paling besar setelah kesyirikan. Wa qatlul qarib a'zam anwa'il qatl. Dan membunuh kerabat, membunuh jiwa manusia secara umum aja termasuk dosa besar yang paling besar. Nah, membunuh qarib, itu kerabat sendiri, a'zamu anwa'il qatl, termasuk jenis-jenis pembunuhan yang paling besar. Yang dia bunuh keluarganya sendiri, bapaknya sendiri, ibunya sendiri, saudaranya sendiri, itu dosanya lebih besar lagi. Mafhum? Naam. Kita lihat. Fa idza qatala qaribahu fa hadha fihi jarimatan. Maka apabila dia membunuh kerabatnya, di sini dia telah melakukan apa? Jarimatan, dua tindakan kriminal.
jarimah, tindakan kriminal, tindakan kejahatan. Al-jarimatul ula, kriminal yang pertama, qatlun nafsi bighairi haqqin, membunuh jiwa tanpa ada alasan yang benar. Wal jarimatus tsaniyah, kriminal yang kedua, tindakan kejahatan yang kedua adalah qati'atur rahim, memutus hubungan silaturahmi. Wal isa'il al-qarib, dan berbuat jelek kepada kerabatnya. Bisa dipahami ya? Dua dosa yang dapatkan, dua kriminal, dua tindakan kejahatan yang dia lakukan. Wal'iyadzubillah. Makanya di sana ada kaidah-kaidah fikih yang kadang disebutkan oleh para ulama, itu agar orang tidak bermudah-mudahan. Sering atau mendengarkan seperti orang kasusnya biasanya dalam masalah warisan, pembagian tarekah harta peninggalan si mayit. Nah, itu terkadang ada sebab-sebabnya orang itu nggak mendapatkan warisan. Di antaranya al-qatl, pembunuhan. Paham ya? Kemudian perbudakan, kemudian perbedaan agama. Paham ya? Nah, anak bunuh bapaknya. Seharusnya anak itu dapat warisan dari bapaknya. Tapi karena anak bunuh bapaknya nggak dapat warisan. Paham ya? Nah, sudah kita lewati pembahasannya ya. Kaidah fikihnya siapa yang ingat itu? Kaidahnya bagus sekali itu. Nah, gambaran bahwasanya kalau orang buru-buru segera mendapatkan di dunia, belum saatnya atau dia ingin mendapatkan jatahnya sebelum saatnya dengan cara yang haram, maka justru dia dihukum dengan diharamkan mendapatkan sesuatu tersebut. Kaidahnya bagus sekali itu. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Man ista'jala atau man ta'ajjala syai'an qabla awanihi 'uqiba bihirmanih. Man ta'ajjala syai'an qabla awanihi 'uqiba bihirmanih. Barang siapa yang buru-buru dengan suatu perkara sebelum saatnya dia mendapatkan, tapi dengan cara yang haram, maka dia akan dihukum dengan apa? Diharamkan mendapatkan sesuatu tersebut. Dia buru-buru ingin cepat mendapatkan warisan, tapi membunuh bapaknya. Bapaknya pulang kerja diracun sama dia. Matilah bapaknya. Akhirnya apa? Anaknya enggak dapat warisan. Terburu-buru dia. Seharusnya dia sabar. Paham ya? Nah, ajal yang tahu hanya Allah Ta'ala. Nah, tapi kalau dengan cara syar'i, begitu orang tuanya meninggal, maka anaknya mendapatkan warisan. Tapi kalau dengan cara anak membunuh bapaknya, maka uqiba bihirmanih, dia diiqab, dihukum, diharamkan mendapatkan sesuatu tersebut. Mafhum? Di dunia khamr haram bagi kaum muslimin. Buru-buru dia di dunia minum khamr dia. Nanti di akhirat bisa jadi diharamkan, enggak mendapatkan khamr yang dihalalkan di surga. Kan gitu. Nah, kita lihat di sini. Kata beliau, fa idza qatala abah, aw qatala ibnah, aw qatala akhah, aw qaribah, fa hadza a'zamu anwa'il qatl. Maka apabila dia membunuh bapaknya, atau membunuh anaknya, atau membunuh saudaranya, atau kerabatnya, fahada a'zamu anwa'il qatl, maka ini merupakan jenis pembunuhan yang paling besar. Wa illa faqatul nafs bighairi haqqin kulluhu haramun wa kabiratun. Kata beliau, dan jika tidak demikian, maksudnya secara umum, membunuh jiwa tanpa ada alasan yang benar, semuanya adalah haram dan semua adalah dosa besar. Ingat-ingat, dosa besar. Jadi tidak sampai tingkatan kekufuran ya, dengan hukum asal seperti itu. Pelakunya sahibul kabirah, pelaku dosa besar. Walakin qatlul qarib asyaddu, akan tetapi qatlul qarib, membunuh kerabat, asyad, lebih parah lagi, lebih besar lagi dosanya. La siyama in sahibahu su'idqat. Terlebih-lebih lagi jika dia bersahabat. Terlebih-lebih lagi kalau diiringi dengan apa? Sudah jelek tujuannya. Membunuhnya ada apa? Tujuan keyakinan yang jelek. Membunuh anaknya karena apa? Khawatir anaknya makan bersamanya. Itu keyakinan yang jelek atau tidak itu? Keyakinan yang buruk. Membunuh anaknya karena takut miskin. Membunuh anaknya karena khawatir nanti apa? Jatah ekonomi dikurangi. Makanya kata mereka cukup 2 katanya. Kata siapa? Ya kan? Cukup 2 katanya. Ada kampung khusus. 6 kampung khusus keluarga berencana. Rencananya 2 anaknya. Enggak cukup 10 kalau masih memungkinkan. Paham ya? Jangan pernah membatasi keturunan.
Selama masih mampu punya keturunan, bismillah. Semakin banyak anak, banyak rezekinya. Itu. Nah, jadi jangan sampai takut gitu barakallahu fi dengan anak yang banyak itu, enggak usah takut. Ingat-ingat perkataan Nabi kita Muhammad alaihi wassalam, "Tazawwajul waludal wadud, fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah." Nikahilah wanita yang penyayang dan banyak anaknya, karena sesungguhnya aku bangga dengan umat yang banyak kelak dari kiamat. Lihat, bangga. Nah, seperti itu. Jadi jangan dibatasi ya. Menjaga jarak keturunan boleh 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 5 tahun sekali. Setahun sekali pun tidak ada larangan. Iya kan? Intinya jangan membatasi keturunan. Selama masih mampu dan tidak ada alasan yang mengharuskan untuk apa? Nah, dibatasi. Khasyata an yat'ama ma'ak, lihat ini. Dengan keyakinan jelek itu takut makan bersamamu. Ini bahaya sekali. Jangan pernah ada pikiran takut anaknya makan bersamanya, jangan. Ketika bapaknya makan, ajak makan anaknya. Ya kan? Ketika keluarganya makan, anaknya dikumpulkan ikut makan juga. Enggak usah takut. Wah, nanti kalau anaknya banyak kita makan, akhirnya enggak cukup. Nanti bagaimana, begini begitu, itu semuanya adalah syubhat. Bisikan syaitan yang terkutuk yang perlu dipadamkan. Barakallahu fiik. Kita lihat sini. Su'tiqadin billahi azza wa jal. Sudah jelek keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Kenapa kok jelek? Allah Taala mengatakan apa? Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Coba bayangkan, kami yang akan memberikan rezeki kepada kalian dan mereka. Jadi kita ini hanya proses. Kita hanya apa? Perantara, bekerja, mencari ma'isyah, ikhtiar. Siapa yang menentukan rezekinya? Allah Subhanahu wa taala. Ingat baik-baik itu. Nah, jadi kalau kita merasa, wah nanti anaknya banyak, takut miskin, takut makan bersama kita, berarti apa? Su'tiqa billah. Jelek keyakinan kepada Allah Ta'ala. Karena kanu fil jahiliyah yaqtuluna auladahum khasyatal faqr. Sebagaimana dahulu di zaman jahiliyah, mereka membunuh anak-anak mereka karena takut miskin. Yang berikutnya, antuzaniya halilata jarik. Engkau berzina dengan apa? Istri tetanggamu. Hati-hati. Nah, selingkuh, zina, merebut istri orang, merebut suami orang, haram. Az-zina haram mutlaqan. Zina itu haram secara mutlak. Zina haram secara mutlak. Tapi kalau yang diajak zina istri tetangga, parah lagi. Karena paling dekat rumahnya gitu loh. Kita lihat. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa la taqrabuz zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Jangan kalian mendekati perzinaan. Sesungguhnya perzinaan itu adalah perbuatan keji. Perbuatan keji dan perbuatan yang sangat jelek. Fazina haram mutlaqan, maka perzinaan haram secara mutlak. Walakin az-zina bi zaujatil jar ashaddu, lihat ini. Tapi berzina dengan istri tetangga lebih parah lagi. Lebih dahsyat lagi haramnya. Li'annal jara i'tamanaka wa jawaraka. Dikarenakan tetangga itu percaya kepadamu dan bertangga denganmu. Fa idza khuntahu, maka apabila kau mengkhianatinya fi ahlihi, pada keluarganya, fa hadza a'dhamu anwa'il khiyanah, maka ini merupakan jenis pengkhianatan yang paling besar, wal iyad billah. Ingat-ingat ucapan wala taqrabuz zina, bagaimana cara memahaminya? Jangan kalian mendekati perzinaan. Itu kan larangannya mendekati. Kalau zina sekarang enggak masalah katanya. Gagal paham. Gagal paham itu. Kenapa? Maknanya mendekati aja dilarang, apalagi berzina. Itulah yang benar. Semua sarana yang bisa menghantarkan perzinaan ditutup serapat mungkin, namanya saddud dari'ah. Saddud dari'ah. Paham ya? Menutup semua sarana yang bisa menghantarkan perzinaan, wajib hukumnya. Contohnya apa? Chattingan, SMS-an, video call, janjian, ketemu di alun-alun, teleponan, kaifahalu ya ukhti, kata ukhti siapa? Udah makan belum? Anak orang kok dibilang udah makan belum? SMS, setting, semua tutup. Jangan sampai menghantarkan pada perzinaan. Apalagi chattingan, SMS, ketemu di alun-alun. Allahul musta'an. Hindari. Yang terakhir, antuzani. Wa tuzani hadza fihi musyarakatan min at-tarfain. Penting ini. Makna tuzani di sini, nah barakallahu fiik, di dalamnya mengandung makna musyarakah baina tarfain. Berserikat di antara dua orang tersebut. Jadi melakukannya sama-sama senang. Itu juga enggak boleh. Perselingkuhan,
Paham ya? Istri tetangga senang dengan suami tetangga. Paham ya? Akhirnya berzina, haram. Wa anal mar'ata radiyat, perempuan itu ridha dia. Kullun minhuma radiyat bizina. Masing-masing keduanya ridha dengan zina, sama-sama suka. Ini juga haram. Fatakunu qad afsadtaha alaih, maka di sini kamu telah merusak wanita tersebut atau keluarganya. Idza zanaita biha afsadtaha alaih, jika kamu berzina dengannya berarti kamu telah merusak wanita tersebut atas keluarganya. Wa ta'addaita alaih, dan kamu telah melakukan tindakan kriminalitas terhadapnya. Ma'annal mafrud al-muhafadha ala hurmati jarik kama tuhafidhu ala hurmatik. Bersamaan yang diharuskan, al-mafrud yang diharuskan itu adalah menjaga kehormatan tetanggamu sebagaimana engkau menjaga kehormatanmu. Wa antastura aurati jarik, dan kamu menutupi aib kekurangan tetanggamu kama tastura aurati nafsik, sebagaimana kamu menutupi cacat dan kekurangan dirimu. Li'annahu jaruka wa lahu haqqun, perhatikan ini, dikarenakan dia tetanggamu, dia memiliki hak bi antastura alaihi wa bi antahtirtarimahu, yaitu dengan engkau menutupi kekurangannya dan engkau menghormatinya. Bi antuhsina ilaih, dengan engkau berbuat baik kepadanya. Bi antakuffal adha anhu, dengan cara engkau menahan gangguan darinya, tidak mengganggu. Hada min huquqil jiwar, ini termasuk apa? Termasuk hak-hak tetangga. Nah, sampai-sampai di hadis bawah ini penutupan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Nah, juga di Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, hadis Miqdad bin Aswad anhu qala sa'ala Rasulullah SAW ashabuhu 'anil zina. Suatu ketika ada para sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada beliau tentang perzinaan. Qalu haramun haramahullah wa rasuluh. Haram perzinaan itu, Allah dan Rasulnya mengharamkannya. Faqal la an yazni ar-rajulu bi 'ashri niswatin aysar 'alaihi min an yazniya bi imra'ati jarih. Lihat ini. Sungguh seorang lelaki berzina dengan 10 wanita itu lebih ringan daripada dia berzina dengan istri tetangganya. Sudah dipahami? Nah, wasa'alahum 'anil sarqah, kemudian bertanya juga tentang pencurian. Qalu haram. Pencurian adalah haram. Haramahullah azza wa jalla wa rasuluh. Allah dan Rasulnya mengharamkannya. Faqal la an yasriqa min 'ashrati ahli abyat aysar 'alaihi min an yasriqa min baiti jarih. Artinya, sungguh dia mencuri dari 10 rumah itu lebih ringan daripada dia mencuri dari rumah tetangganya. Paham ya? Jadi tetangga memiliki hak khusus, tidak boleh menzalimi, tidak boleh apa barakallahu fi merusak kehormatannya sebagaimana dia tidak mau dizalimi dan juga tidak mau dirusak. Nah, kehormatannya Allah alam suwab. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.